Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Di pagi hari yang sejuk ini, hari Minggu yang Tuhan berkatkan buat kami, hari persekutuan kami, orang percaya kepadamu. Inilah kami Bapa, datang ke hadapan-Mu, bersujud memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami. Sungguh kami bersuka cita berterima kasih atas anugerah Tuhan yang boleh kami terima. Sempurnakan sukacita kami lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Memampukan kami untuk semakin menyadari bahwa kami adalah milik Tuhan. Kiranya kami tetap hidup kudus sebagaimana cara kami untuk memuliakan nama-Mu selalu. Di dalam Kristus Yesus, terimalah pujian kami. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Juga jemaat Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu juga yang beribadah masih di rumah. Tetap semangat dan selalu bersuka cita. Badai akan berlalu. Bagaimana kita tetap bersuka cita beribadah walaupun di rumah? Karena firman Tuhan juga mengatakan tubuhmu adalah bait Kristus. Rumahmu juga bait Kristus. Untuk itu kita tetap bersuka cita. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, khotbah kita pada hari ini Minggu 23 Agustus atau minggu yang ke-11 setelah Trinitatis yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 6 dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 20. Surat Paulus yang pertama ke jemaat Korintus pasal 6 dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 20, saya akan membacakannya. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Aku tidak, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan dengan harganya telah lunas dibayar.
Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, topik minggu hari ini pengendalian diri terhadap teknologi. Mengendalikan diri terhadap teknologi, karena memang kita baru merayakan hari kemerdekaan, bahwa kita sudah merdeka, sudah bebas, tapi jangan lupa kita juga harus tetap warga negara yang terkendali, jemaat Tuhan yang juga terkendali. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, moto hidup. Apa itu moto hidup? Moto hidup adalah suatu kata atau frasa, atau mungkin bisa satu kalimat sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan hidup seseorang dalam menjalani hidup. Mungkin semua orang atau banyak orang yang memiliki moto hidup. Dia bebas. Apapun moto hidup kita, ya, apapun moto hidup kita akan membawa pengaruh besar dalam hidup kita. Contohnya, saya akan berhasil katanya. 3 kata, saya akan berhasil. Tentu dengan moto ini pasti dia akan giat belajar, giat bekerja, supaya tujuannya menjadi orang yang berhasil bisa terwujud. Setiap moto yang kita buat, yang kita garis bawahi, akan berdampak, berpengaruh besar bagi hidup kita untuk mencapai sesuatu yang kita cita-citakan. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, jemaat Korintus memiliki moto. Diambil sepenggal dari ayat 12 itu. Segala sesuatu halal bagiku. Itulah moto jemaat Korintus pada zamannya itu. Segala sesuatu halal bagiku. Kata halal di sini bukan sebatas atau cenderung kepada makanan. Kalau dipelajari dari bahasa aslinya, kata halal di sini semua diperbolehkan. Jadi bukan sebatas makanan, tetapi perbuatan apapun diperbolehkan. Segala sesuatu halal atau diperbolehkan bagiku. Itulah pemahaman atau moto mereka pada saat itu. Bebas melakukan semau mereka. Termasuk dosa seksualitas. Bisa itu kita lihat saudaraku dalam nama Yesus. Kalau kita membaca dalam pasal 5, itu 1 Korintus pasal 5, jelas dikatakan di sana sangat luar biasa. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa. Seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Luar biasa. Percabulan yang tidak pernah terdapat
pada mereka-mereka yang tidak mengenal Allah. Tetapi pada saat itu Paulus melihat di tengah-tengah jemaat Korintus percabulan yang begitu rupa mampu melakukan percabulan terhadap istri ayahnya. Luar biasa. Untuk itu kalau kita boleh melihat pada zaman sekarang ini juga, termasuk banyak di zaman ini memiliki moto yang mirip-mirip seperti itu. Jika kamu merasa nyaman, lakukanlah itu, katanya. Kita bukan mau menuduh, tapi lewat khotbah ini mungkin bisa jadi saya juga di sana. Ada banyak jemaat yang mungkin boleh merasakan seperti itu. Bila kamu merasa nyaman, lakukanlah itu. Kalau kamu nyaman dengan berselingkuh, dia akan berselingkuh. Bila dia nyaman berada di tempat pelacuran, pasti dia tidak segan-segan berada di sana. Kalau dia nyaman mempergunakan narkoba atau obat-obat terlarang, dia tidak segan-segan untuk memakai tersebut. Karena dia merasa nyaman. Itulah yang memiliki moto seperti itu. Dan pasti hasilnya akan membahayakan. Hasilnya akan membahayakan. Kalau setiap orang memiliki moto seperti itu. Tetapi firman Tuhan saudaraku terkasih, atau Alkitab memberikan kita satu moto yang sangat penting. Dan menjadi inti dari hidup kita. Lewat firman Tuhan hari ini. Menjadi moto kita, yaitu seperti yang diungkapkan oleh Paulus, karena kamu sudah dibeli dengan sebuah harga, kamu bukan milik kamu sendiri, karena kamu sudah dibeli dengan sebuah harga. Jelas dikatakan dalam ayat 19c dan ayat 20. Inilah moto kita. Kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Aku bukan milikku sendiri, tetapi milik Tuhan. Pernah kita menyanyikan buku Ende nomor 150. Dangau napuna au hulehon dirikon, tutuhani rajaku si gonggom tanoon. Adi bagasan Yesus au di ida de bataku napasonakon au. Kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Yang telah dibeli dengan harga yang mahal. Bukan dengan rupiah. Bukan dengan harta yang bisa dijamah. Tetapi dengan darah Kristus. Yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Makanya disebut dengan harga yang mahal. Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya supaya kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Supaya kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Untuk itu di dalam Kristus kita bukan lagi budak dosa, tetapi hamba yang melayani Kristus. Di dalam Kristus kita bukan lagi menjadi manusia yang menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Artinya
Kebebasan orang Kristen itu bukan kebebasan yang kebablasan, yang bebas melakukan semau gue, tetapi kebebasan yang beraturan. Kebebasan yang sopan, kebebasan yang terikat, kebebasan yang memikirkan apa dampak yang aku perbuat kepada orang lain. Saya bebas tertawa, tetapi sebelum saya tertawa harus kupikirkan bagaimana orang lain mendengar tertawaan saya. Saya bebas memakan berdua. Tetapi bukan berarti karena saya bebas memakan itu sehingga saya memakan di dekat orang-orang yang tidak memakan. Bagaimana saya memikirkan tindakan saya, kebebasan saya, apakah ini juga menjadi sukacita bagi orang lain atau memang justru mendukakan hati orang lain. Contoh, kita bebas merokok. Ya, ada orang mengatakan saya bebas merokok. Tetapi ingat, pada saat kamu merokok melakukan kebebasanmu, mungkin ada di sampingmu yang harus bebas asap rokok. Perhatikanlah. Kebebasan orang Kristen yang sudah menjadi milik Kristus harus memperhatikan bagaimana dampak perbuatan pikirannya, perlakuannya, kebebasannya mungkin mengganggu juga kepada kebebasan orang lain. Tetapi kebebasan orang percaya milik Kristus akan selalu membawa sukacita bagi dirinya, bagi sesamanya, terlebih kepada Kristus. Untuk itu saudaraku, dalam nama Yesus Kristus sangatlah penting memiliki moto hidup ini, bahwa diri kita sudah hidup bukan lagi milik kita, tetapi milik Tuhan yang sudah dibayar dengan mahal. Ada 3 hal yang penting harus kita renungkan saudaraku. Sebagaimana kita telah menjadi milik Tuhan. Yang pertama adalah bahwa diri kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus akan menolong kita untuk menjadi hidup tanpa takut. Walau banyak tantangan, ini merupakan berkat yang sangat luar biasa. Pada saat kita merasakan bahwa kita bukan lagi milik kita tetapi milik Kristus, tidak perlu lagi takut apapun yang terjadi. Tidak perlu lagi bimbang walaupun masih dalam perjuangan kita pandemi COVID-19. Jangan takut. Karena kita bukan milik virus itu, tetapi milik Tuhan. Tapi bagaimana kita menjalaninya? Coba kita bayangkan sesuatu barang yang tidak ada pemilik akan diacuhkan berarti ya. Sesuatu barang yang terletak tidak ada pemilik, mungkin ini disepak-sepak orang ini. Tidak berharga. Tetapi kita adalah sebagai milik Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan miliknya sengsara. Amin. Tidak mungkin Tuhan membiarkan miliknya amburadul. Selama kita menyadari bahwa kita adalah milik Kristus. Coba kita bayangkan, kita memiliki rambut, pasti kita jaga, kita rawat. Kita memiliki wajah, kita harus menjaga dan merawat. Sesuatu yang kita miliki pasti kita menjaga, merawat. Lebih dari situlah Tuhan sebagai pemilik kita akan tetap menjaga kita, merawat kita, menyediakan yang terbaik bagi kita. Untuk itu saudaraku, dalam nama Yesus Kristus tidak usah takut. Amin. Dan yang kedua, bahwa diri kita
bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus yang sudah dibayar mahal, akan menolong kita untuk mampu mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pemberian Tuhan kepada kita. Bila kita menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan dan apa yang ada pada kita adalah milik Tuhan, tetapi kita dipercayakan untuk menerima, untuk mengelola, ingat, kita akan dibantu untuk mempertanggungjawabkannya kepada Allah sang pemilik tersebut. Baik itu talenta, pemberian Tuhan. Baik itu tuh harta, uang, pemberian Tuhan. Baik itu istri, ingat bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Jangan coba-coba menyakiti istrimu dengan kamu berselingkuh. Timbal balik. Baik itu suami, pemberian Tuhan kepada kamu sang istri. Jangan coba-coba istri berselingkuh menyakiti suamimu. Karena sama halnya pada saat kamu menyakiti suamimu, menyakiti istrimu, menyakiti anak-anakmu, pemberian Tuhan kepadamu, sama halnya kamu telah menyakiti Allah sang pemilik. Karena suatu saat kamu akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, bahwa kita tidak milik kita, tetapi milik Kristus, akan menolong kita untuk hidup kudus. Tadi sudah saya singgung di awal khotbah ini. Selama kita menyadari bahwa kita tidak milik kita sendiri lagi, tetapi milik Tuhan, kita mampu ditolong untuk menjaga hidup kita ini tetap hidup kudus. Kalau motto orang Korintus, katakan segala sesuatu halal bagiku, dia melakukan semaunya. Tetapi Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Dia tidak memotong, tetapi dilanjutkan dengan kalimat, tetapi tidak semua berguna. Basa polaikom marisap orang marlapatan itu diriku. Nak pedileo kebebasan ikon merokok. Tapi kalau memang tidak berguna, ngapain harus merokok? Tetapi selama itu berguna bagiku, bagi orang lain, ya silakan. Segala sesuatu halal bagiku atau diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Sadar atau tidak sadar, pada saat kita melakukan kebebasan, melakukan sesuatu semau gue, lama-kelamaan itu akan memperhambaku. Itu akan mengikatku. Itu akan mengendalikanku. Tetapi sebagai milik Kristus, bukanlah kita menjadi dikendalikan, tetapi bagaimana kita mengendalikannya, menjaganya. Tubuh bukanlah untuk percabulan. Ya, kalaupun ada makanan untuk perut, perut untuk makanan. Tetapi bukan berarti tubuh untuk percabulan, tetapi tubuh untuk Tuhan. Paulus mau meluruskan pemahaman jemaat di Korintus. Begitu berharganya tubuh kita ini menjadi milik Tuhan yang harus kita jaga kekudusannya. Orang jujur lebih memperhatikan barang orang lain yang dititipkan kepada orang itu sendiri. Ya. Orang jujur lebih bertanggung jawab menjaga barang-barang yang dititipkan orang lain daripada barangnya sendiri. Sakit kehilangan sepeda motor sendiri, pasti kita panik. Tetapi lebih sakit atau lebih panik kalau kita kehilangan motor yang kita pinjam. Itu salah contoh yang sangat dekat.
Jadi kalau Tuhan sudah mempercayakan hidup kita menjadi miliknya, bagaimana kita menjaga kekudusannya? Banyak remaja zaman sekarang ini penasaran akan seks, sehingga salah mempergunakan media sosial. Banyak, bukan hanya remaja, naposo, dewasa. Rumah tangga Kristen tidak sedikit lagi berantakan oleh karena begitu cepatnya informasi dari WA ke WA. Memprovokasi keluarga Kristen. Tidak sedikit lagi keluarga Kristen yang porak-poranda. Oleh karena media sosial yang tidak mampu mengendalikannya. Tidak sedikit lagi keluarga atau suami istri yang berselingkuh. Karena begitu lancar dia memberikan informasi, menerima dan mengirim. Karena dia memahami selingkuh itu selingan indah keluarga utuh katanya. Orang akan senang berselingkuh karena menganggap itu selingan indah keluarga utuh. Luar biasa, yang tidak menyadari dampaknya luar biasa. Jelas dikatakan dalam ayat 18 itu. Kalau kamu berbuat dosa dengan yang lain di luar dirimu, tetapi dengan percabulan kamu bukan hanya merasa bersalah kepada orang lain, tetapi kamu juga sudah bersalah terhadap dirimu sendiri. Sungguh luar biasa dalamnya, sakitnya. Bila kita memberikan hati, pikiran, hidup kita, tubuh kita dalam percabulan. Karena kita merasa bersalah bukan hanya kepada orang lain, tetapi terhadap diri kita sendiri. Karena itu tidak akan pernah bisa dilupakan. Karena di sana hadir dua orang, satu dengan yang lain. Contoh, kalau saya merasa berdosa karena saya mencuri, suatu saat bisa saya menjalani hukuman saya dan akan mengembalikan barang yang saya curi, bisa selesai. Tetapi kalau seseorang berselingkuh, melakukan percabulan dengan orang lain, bagaimana dia menghapuskan itu akan selalu mengganggu berjalannya hidupnya atau keluarganya. Bagaimana seseorang hidup berdampingan dengan istrinya, pada saat itu juga dia harus berselingkuh dengan orang lain. Ingat, bukan hanya kepada orang lain kamu merasa bersalah, tetapi terhadap dirimu. Untuk itu saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, berjuanglah untuk melawan segala bentuk-bentuk percabulan, perselingkuhan. Karena kita adalah milik Kristus. Berjuanglah untuk menjaga kekudusan bait Roh Kudus, yaitu tubuh kita. Supaya kita bisa memancarkan kasih yang daripada Tuhan, membawa berkat kemanapun kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat Tuhan. Di dalam firman-Mu kami dibekali. Kami diingatkan bahwa kami bukan milik kami sendiri, tetapi kami adalah milik Tuhan. Yang harus kami diyakinkan tidak perlu takut dalam hidup ini, apapun yang terjadi. Karena kami adalah milik Tuhan, kami yakin Tuhan selalu menjagai kami, memelihara kami. Kami disadarkan bahwa kami adalah milik Tuhan. Kami ditolong untuk selalu mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berkatkan buat kami. Supaya kami jangan saling menyakiti, tapi juga kami turut bersama-sama menjaga apa yang Tuhan berkatkan buat kami. Kami adalah milik Tuhan yang sudah dibeli dengan harga mahal. Ini menolong kami Tuhan supaya kami tetap menjaga kekudusan kami sebagai tubuh yang Tuhan bebaskan, tubuh yang menjadi milik Tuhan. Kiranya dengan kuat Roh Kudus yang daripadamu, kami boleh melawan segala godaan-godaan duniawi untuk menjaga kekudusan kami sebagai
umat yang Tuhan selamatkan. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat-Mu, berikan kesembuhan bagi mereka yang dirawat di rumah sakit, berikan penghiburan ya, bagi mereka yang menderita, kuatkan Tuhan. Semuanya kami boleh bersyukur, bersukacita, memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami Bapa. Amin.